Pernah kepikiran nggak sih siapa yang sebenarnya memutuskan cerita mana dari masa lalu yang bakal kita kenang dan cerita mana yang mungkin hilang selamanya? Nah, kalau ini kita akan bedah etika di balik profesi yang tugasnya menjaga memori kita bersama. Ini pertanyaan yang dalam banget kan? Soal kekuasaan, ingatan, dan yang paling penting, kepercayaan. Jawabannya ada pada sebuah profesi yang mungkin jarang banget kita bahas sehari-hari. Yap, mereka adalah para arsiparis. Bisa dibilang, merekalah penjaga ingatan kolektif kita semua. Dan tanggung jawab yang mereka emban itu, wah, besar sekali. Oke, kita mulai dari dilema pertama dan mungkin yang paling berat. Di zaman di mana informasi itu ibarat lautan tak bertepi, seorang arsiparis harus memutuskan mana yang layak disimpan dan mana yang harus direlakan untuk hilang selamanya. Dulu mungkin motonya gampang, simpan semuanya. Tapi sekarang, coba bayangin, mulai dari dokumen kertas kuno sampai jutaan tweetan di media sosial setiap harinya, itu mustahil banget. Makanya, proses seleksi jadi tugas yang super krusial. Nah, proses penting ini namanya penilaian atau dalam istilah teknisnya appraisal. Disinilah arsiparis secara profesional menentukan dokumen mana sih yang punya nilai abadi dan penting untuk generasi di masa depan. Tentunya mereka nggak milih secara asal-asalan ya. Ada prinsip-prinsip yang jadi pegangan. Misalnya, arsip yang dipilih harus punya makna jangka panjang, konteks aslinya harus dijaga, dan yang penting, proses seleksinya sendiri harus transparan. Semua ini tujuannya satu, memastikan apa yang kita simpan itu adalah cerminan masa lalu yang otentik. Oke, arsipnya sudah terpilih dan disimpan dengan aman. Lalu muncul dilema berikutnya. Siapa yang boleh melihat isinya? Nah, disinilah terjadi tarik ulur kepentingan. Di satu sisi, arsiparis punya kewajiban untuk menyediakan akses yang terbuka buat publik dan para peneliti. Tapi di sisi lain, mereka juga punya kewajiban besar untuk melindungi privasi orang-orang yang namanya tercatat di dalam arsip itu. Jadi, ini tuh kayak berjalan di atas tali etika yang tipis. Keputusan mereka soal ini dipandu oleh banyak hal. Hukum yang berlaku, perjanjian dengan pihak donatur arsip, dan tentunya penilaian profesional mereka sendiri. Jadi, gimana dong cara arsiparis menavigasi semua dilema rumit ini? Ternyata, buku panduan etika mereka itu dibangun di atas dua fondasi filosofi yang berbeda. Biar gampang, bayangin ada dua koki. Koki pertama itu deontologis. Dia sangat patuh pada aturan, ngikutin resep plek ketiplek. Yang penting, aturannya diikutin. Koki kedua itu teleologis. Fokusnya bukan di resepnya, tapi pada hasil akhirnya, yaitu masakan yang lezat. Resep itu cuma panduan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya kebanyakan kode etik di negara-negara barat itu campuran keduanya. Tapi, memahami perbedaan mendasar antara dua pendekatan ini jadi kunci banget untuk melihat bagaimana budaya yang berbeda bisa membentuk sebuah profesi. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh nyatanya. Kita coba bandingkan kode etik arsiparis di negara barat, misalnya Amerika atau Kanada, dengan kode etik yang berlaku untuk arsiparis di Indonesia. Langsung kelihatan kan perbedaannya? Coba deh lihat baris fondasi. Kode etik barat itu landasannya adalah prinsip-prinsip profesional, sementara kode etik di Indonesia secara jelas dan eksplisit berlandaskan pada Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Ini bahkan kutipan langsung dari kode etik Asosiasi Arsiparis Indonesia. Terlihat jelas ya fondasinya sangat berbeda. Kontras banget dengan kode etik di barat yang cenderung sekuler dan berbasis pada prinsip universal profesi. Intinya, bukan soal mana yang lebih baik atau lebih buruk ya. Ini justru menunjukkan betapa nilai-nilai budaya dan ideologi nasional itu secara langsung membentuk cara seorang arsiparis memandang tugas dan tanggung jawab etikanya. Peran penjaga ingatan itu ternyata bisa didefinisikan secara berbeda di tiap negara. Jadi, apa aja poin-poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, arsiparis itu bukan sekedar penjaga pasif, tapi penjaga aktif memori kita. Kedua, mereka selalu berhadapan dengan dua dilema utama, seleksi dan akses. Ketiga, kode etik mereka bisa berlandaskan aturan atau tujuan. Dan terakhir, yang paling menarik, nilai budaya, seperti yang kita lihat di Indonesia, punya peran fundamental dalam membentuk etika sebuah profesi. Pada akhirnya, semua pekerjaan arsiparis ini sangat bergantung pada satu hal, kepercayaan publik. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Coba deh, menurut Anda, apa sih yang paling penting?